Lo pernah nggak sih mikir, kenapa makin kesini game itu makin banyak yang hadir di platform mobile? Dulu lu cuma bisa main game triple A atau tactical shooter itu hanya di PC atau nggak di konsol yang butuh spek gahar dan layar gede. Tapi sekarang lu bisa main game sekelas Genshin Impact atau Call of Duty cuma dari HP doang. Iya bro, cuma di HP doang lu bisa main game seperti itu. Lu gak perlu beli CPU 20 juta, gak perlu VGA yang kayak harga motor, tinggal buka Play Store, install, dan main. Dan ini bukan cuma satu atau dua game aja. Sekarang tuh hampir semua developer besar udah nyoba bawa gamenya ke ranah mobile. Mulai dari Riot Games, Activision, sampai EA. Tapi kenapa kok bisa kayak gitu? Apa karena HP sekarang udah makin canggih? Atau karena duitnya lebih banyak? Atau mungkin karena gaya hidup kita yang udah berubah? Tenang, tenang. Ayo kita bahas bareng-bareng. Kalau kita balik ke tahun 2010-an awal, HP itu cuma bisa buat SMS sama telepon. Kalau buat main game, ya mungkin game snack lah. Atau paling mentok ya game kayak Angry Bird. Tapi sekarang, HP itu udah kayak PC versi genggaman tangan. Lu bisa nemu HP iPhone atau Android yang punya RAM 8 bahkan sampai 12 GB. Chipset gaming kayak Snapdragon 8 gen berapapun, refresh rate 120 Hz, baterai tahan seharian. Ini semua itu bikin pengalaman gaming di HP itu jadi serius banget. Makanya developer sekarang itu pada mikir, kalau teknologi HP udah sejauh ini, kenapa kita nggak bawa game ke situ juga? Dan bukan cuma spek doang. Sekarang itu banyak banget brand yang ngeluarin seri HP khusus gaming. Jadi ya wajar aja sih, kenapa udah nggak ada alasan buat bilang HP gak kuat untuk game berat. Karena kenyataannya kuat, kuat banget. Kecuali HP lo J2 Prime ya. Oke, mari kita jujur. Segede apapun niat developer buat menghibur gamer, ujung-ujungnya ya tetap bisnis. Laporan pendapatan dari industri game itu nunjukin kalau mobil gaming itu nyumbang lebih dari 50% pendapatan industri game global. Wah, lu bayangin aja, platform mobile itu udah nyaingin PC sama konsol, bahkan kalau digabungin. Dan ini bukan angka yang kecil. Kita itu ngomongin miliaran dolar. Kenapa bisa segede itu? Karena semua orang punya HP. Dari anak SD, emak-emak tukang arisan, bapak-bapak yang main judo, mancing. Gak semua orang punya PC gaming atau PS5. Tapi HP semua punya. Dan sekali mereka suka sama satu game, ya mereka bakal main terus lah. Developer lihat ini pasti juga mikir, ngapain kita fokus ke platform yang pemainnya sedikit, kalau di mobile bisa dapat pasar global sekaligus duit banyak. Sekarang tuh ngomongin soal gaya hidup ya. Zaman sekarang tuh orang tuh maunya yang serba cepet, serba praktis. Gak semua orang ya punya waktu buat duduk di PC selama 3 jam. Apalagi yang kerja, kuliah. Ada juga anak sekolah yang hidupnya padat banget. Padat. Mobile gaming itu ngasih solusi. Lu bisa main game sambil nunggu antrian, sambil rebahan, sambil boker. Serius, fleksibilitas kayak gini tuh ngalahin segalanya sih. Dan bukan cuma itu, di banyak negara berkembang, termasuknya Indonesia, mayoritas gamer tuh main game HP karena ya lebih murah, lebih gampang diakses, dan sinyal internet sekarang itu udah mulai stabil. Lu nggak perlu paket mahal, cukup kuota bulanan, lu bisa push rank Mobile Legends sampai pagi. Makanya game mobile itu bukan cuma ngejar grafik atau fitur, tapi juga aksesibilitas. Developer itu mikir gimana caranya biar semua orang itu bisa main, dari kota besar sampai desa terpencil. Ya jawabannya ya bawa game ke ranah HP. Dulu sih game mobile itu sering diremehin, dianggap game anak-anak lah, atau game receh yang gak butuh otak. Tapi sekarang ya masih sih, tapi malah sekarang game mobile udah jadi arena serius. Lu lihat sendiri deh, Genshin Impact. Grafiknya udah dewa, world buildingnya bagus, storynya sinematik. Itu game open world yang lu bisa mainin di HP loh, bukan cuma di PC doang.
atau Call of Duty yang punya mode ranked. Dan jangan lupa, sekarang banyak banget turnamen e-sport yang basisnya game mobile, seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Itu semua punya ekosistem e-sport sendiri. Hadiahnya miliaran rupiah dan disiarin ke jutaan penonton. Intinya game mobile itu udah nggak bisa dianggap remeh. Dia sekarang itu udah jadi platform utama, bukan cadangan lagi. Kenapa game sekarang makin menjamah platform mobile? Ya simpelnya karena HP udah kuat. Bukan kuat tahan banting, tapi speknya udah memadai. Karena cuannya juga lebih gede. Dan juga gaya hidup kita kan udah berubah. Mobile itu bukan cuma tempat alternatif, dia sekarang itu udah jadi rumah utama bagi banyak gamer. Mau lo suka atau enggak, industri game masa depan bakalan makin mobile friendly lah. Bukan berarti PC dan konsol bakalan hilang, tapi mobile udah jadi bagian penting dari ekosistem gaming global. So, lu sendiri tim mana? Tim gamer PC, tim gamer konsol, atau tim gamer mobile? Tulis di kolom komentar. Dan kalau lu suka obrolan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, karena kita bakal bahas lebih banyak lagi soal dunia game dari sudut pandang yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya.